Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrus Walihin dengan NIM 17010122, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer. Langsung saja, materi yang saya bahas yang pertama pengertian interaksi manusia, yang kedua ruang lingkup yang ketiga antar muka manusia dan komputer, yang keempat bidang studi atau ilmu yang berperan dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, pengertian. Apa sih interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer adalah merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, interaksi manusia dan komputer adalah komunikasi antara si pengguna dengan sebuah sistem komputer untuk menghasilkan sebuah tujuan yang diinginkan oleh user. Oke. Selanjutnya Tujuannya interaksi manusia komputer ada 4. Yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable. Maksudnya memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh user. Tujuan yang pertama dari interaksi manusia komputer adalah menghasilkan sistem yang bermanfaat bagi user dan mudah dimengerti oleh user. Yang kedua, fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan keinginan user. Yang ketiga, keamanan atau phase. Apakah sistem kita dibuat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Jadi, disinilah tujuan IMK mengecek sejauh mana keamanan sebuah sistem yang telah kita buat. Jika sistem yang kita buat memiliki keamanan yang sudah cukup menurut kita atau cukup menurut user, jadi tidak ada perubahan. Jika pengamanan sistem kita masih kurang, maka kita tambahkan pengamanan tahap selanjutnya. Yang keempat, efektivitas dan efisien adalah berpengaruh pada produktivitas kerja dari pengguna, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Jadi, efektivitas dan efisien ini adalah produktivitas kerjanya dari pengguna dan sistem dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya, ruang lingkup dari interaksi manusia komputer ada 3, yaitu manusia, yang kedua komputer, yang ketiga interaksi. Manusia merupakan pengguna atau user yang memakai komputer. User di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, lain orang, lain karakter, dan lain juga apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang meliputi hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras dan software perangkat lunak. Perangkat kerasnya adalah yaitu contohnya seperti CPU komputer, sedangkan perangkat lunaknya adalah aplikasi-aplikasi yang ada dalam komputer. Yang ketiga, interaksi. User memberi perintah kepada komputer dan komputer akan mencetak atau menulis tanggapan pada layar tampilan. Jadi interaksinya di sini adalah mencetak dari user atau pengguna memberi perintah pada komputer dan komputer mencetak penulisan tanggapan. Jadi interaksinya adalah memberi perintah dan komputer akan menanggapinya dengan cara menuliskan tanggapan pada layar. Prinsip kerja sistem komputer. Manusia dan komputer berinteraksi lewat masukan dan keluaran atau inputan dan output. Yang kedua, fokus, perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface.
Yang ketiga, antarmuka pemakai adalah sebagai sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi antarmuka pemakai adalah sebagai berinteraksinya antara si pemakai atau user dengan komputer atau sistem. Contohnya manusia, sistem komputer, dan antarmuka. Jadi antarmuka itu sebagai penghubung antara sistem dengan manusia. Oke, selanjutnya, sebenarnya antarmuka seperti apa yang diinginkan oleh user? Antarmuka yang diinginkan oleh user adalah antarmuka komputer yang harus user friendly atau ramah dengan penggunanya, yaitu antarmuka yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan penggunanya merasa sangat senang menggunakan software tersebut. Jadi antarmuka manusia dan komputer yang pertama adalah antarmuka yang harus user friendly atau ramah dengan penggunanya. Yang kedua, antarmuka yang berkualitas yang banyak dikagumi oleh orang lain dan mudah ditiru. Yang ketiga, suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat seutuhnya, tapi juga mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat integrasi keseluruhannya. Maksudnya harus dibuat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Bidang studi atau ilmu yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, teknik elektronika atau ilmu komputer, yaitu memberi kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI atau Human Computer Interaksi. Yang kedua, psikologi, memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif dan keterampilan motorik pengguna. Jadi psikologi ini memahami sifat dan kebiasaan dari sebuah user atau penggunanya. Yang ketiga, perancangan grafis dan tipografi, yaitu gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata, dan perancangan grafik dan tipografi ini adalah sarana yang cukup efektif untuk dialog antara si pengguna dengan komputer. Yang selanjutnya, ergonomik adalah aspek fitur untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Misalnya tempat keyboard dan mouse, posisi duduk dan lain-lain. Antropologi untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Linguistik untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, bahasa perintah. Sosiologi studi yang tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, misal adanya PHK karena otomasi kantor. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.